Halo, assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Jumpa lagi di channel aku, Rumah Ibu Ayu. Gimana nih kabarnya bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat, banyak rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada video kali ini, aku mau buat meal plan 10 hari dengan budget 40.000 per hari. Jadi di sini aku untuk tiap harinya ya Bunda, ini budget untuk belanja lauk dan sayur. Budgetnya adalah 40.000 per hari dengan kondisi suami istri dan 3 anak. Untuk anak aku yang pertama itu sudah kelas 6 SD, umurnya hampir 12 tahun. Makanya sudah lumayan lebih banyak dibanding adik-adiknya. Kalau adiknya itu makannya masih sedikit ya untuk lauknya itu. Untuk adiknya umur 7 tahun, kelas 1 SD yang nomor 2, dan yang nomor 3 belum sekolah, umurnya 4 tahun setengah. Jadi biasanya setelah budgeting, aku buat meal plan dulu nih Bunda. Aku buat meal plan supaya lebih terkontrol aja kalau masak dan gak bingung juga. Dan untuk menyesuaikan budget untuk perharinya. Meal plan ini membantu banget ya Bun. Membantu ketika aku bingung nih mau masak apa hari ini. Kalau ada meal plan, kita bisa langsung kalau belanja bisa langsung nentuin nih hari ini mau masak ini, terus sayurnya beli ini. Jadi kalau ke tukang sayur nggak bingung dan sesuai budget pastinya ya Bun ya. Kalau bunda-bunda di sini yang nonton video aku, berapa nih budget belanja lauk dan sayur untuk perharinya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Di sini aku tulis untuk hari pertama, di sini untuk sarapannya adalah nugget. Jadi kalau sarapan itu aku pilih yang praktis aja ya Bun. Gak pakai sayur. Jadi karena masuknya kan si kakaknya itu 6:30 ya. Jadinya berangkatnya bareng juga sama adiknya, jadi harus cepetan kalau masak yang satset. Jadi aku pilih lauk yang praktis, biasanya nugget atau telur. Dan ini sarapannya adalah nugget untuk hari pertama. Kemudian untuk menu siang dan malamnya, jadi aku kalau masaknya siang itu bisa untuk 2 kali makan. Di sini lauknya ada oseng-oseng tahu, chicken crispy, dan sayur bayam bening. Dan untuk hari kedua, di sini sarapannya yang praktis lagi, yaitu telur ceplok dan telur dadar. Jadi kalau si kakaknya itu sukanya telur ceplok, suamiku juga suka telur ceplok. Kemudian yang anak kedua dan ketiga sukanya telur dadar. Dan biasanya kalau aku oseng-oseng tahu tuh masih ada sisa, jadi bisa untuk tambahan sarapan. Untuk hari ketiganya, di sini untuk sarapannya adalah nasi goreng telur. Kalau nasi goreng ini biasanya anak-anak suka sekali dan nasinya minta yang banyak. Jadi biasanya untuk hari keduanya aku masak dulu nasi yang agak banyak, lebih banyak daripada hari-hari yang biasanya. Kalau sarapannya nasi goreng, jadi aku sudah stok malamnya ya Bun ya. Jadi paginya tinggal digoreng nih, sudah ada stok nasi yang lumayan banyak. Dan untuk makan siang dan malam, untuk sayur bayam, kemarin kan aku beli 1 ikat tuh. Kalau Bunda lihat video aku sebelumnya ya, jadi kalau sayur bayam itu biasanya dapatnya banyak. Dan kalau aku masak 1 ikat biasanya itu buangnya lumayan banyak. Jadi sayur bayamnya aku masak 2 kali, setengah ikat hari kemarin dan setengah ikatnya hari ini. Kemudian untuk lauknya ada bayam, sayur bayam bening, telur dadar, tempe goreng, dan galantin. Kalau galantinnya masih ada sisa stok di freezer. Dan untuk hari keempat, untuk sarapannya di sini aku tulis pizza mie. Untuk mie-nya kebetulan kemarin dibeliin Pak suami di luar budget uang harian dan bulanan. Jadinya bonus ya ini mie-nya. Jadi aku buat menu pizza mie aja.
Kemarin dibeliin agak banyak soalnya, sekitar 15 mie, jadi aku punya stok mie banyak dan rencananya untuk sarapan akan aku buat pizza mie. Kemudian untuk makan siang dan malamnya ada soto ayam dan tempe mendoan. Untuk hari kelimanya sarapannya telur lagi ya bun ya, jadi sarapannya sekitar itu aja sih. Telur ceplok, telur dadar, nasi goreng, kemudian nugget yang praktis-praktis aja dan nggak pakai sayur. Dan untuk sayurnya biasanya siang dan malam aja. Nah ini untuk hari kelima sarapannya telur ceplok dan telur dadar. Kemudian untuk makan siang dan malamnya ada oseng-oseng kacang panjang. Biasanya ini aku buat dua versi. Yang pertama versi pedas, yang kedua versi nggak pedas untuk anak-anak. Kemudian untuk lauknya ada pindang crispy dan tempe crispy. Anak-anakku tuh biasanya nggak terlalu suka ikan ya bun. Kalau kayak menunya ikan pindang biasanya mereka nggak mau. Biasanya aku ganti dengan menu telur ataupun nugget aja. Untuk hari ke-6 di sini sarapannya nasi goreng lagi, nasi goreng telur. Kemudian untuk makan siang dan makan malamnya ada sop, ayam goreng kecap, tahu bacem dan sambal. Kemudian untuk hari ketujuhnya di sini untuk sarapannya biasanya sih ayam kecap dan tahu bacemnya masih. Dan biasanya aku buat sarapan, aku tinggal goreng aja. Jadi sekalian masaknya 1 kilo sayap ayam. Aku suka banget masak sayap ayam karena anak-anak itu sukanya sayap ayam. Jadi sekalian bisa masak 1 kilo dan bisa untuk sarapan juga. Kemudian makan siang dan malamnya di sini aku tulis cah sawi sendok, telur dadar, tahu bacem dan sambal. Untuk hari ke-8-nya di sini ada sarapannya nugget aja yang praktis. Kemudian makan siang dan malamnya aku buat opor ayam dan aku buatnya dua versi juga. Yang praktis ya opor ayam pedas dan gak pedas. Jadi kalau misal udah matang aku tambahin aja cabai dipotong-potong gitu ya bun. Jadi cabai yang pedas ini untuk aku dan suami dan yang gak pedas untuk anak-anak. Biasanya kalau opor ayam yang mau yang banyak, aku campurin tahu juga, tahu putih, biar opor ayamnya itu banyak lauknya. Ada ayam, ada tahu, kadang aku masukin telur rebus juga. Maaf ya bun ya, ada suara anak aku suruh nggak berisik, tetap aja berisik. Aduh, mohon maaf sekali ya bun ya. Semoga tetap menikmati video yang aku buat ini ya bun. Untuk hari ke-9 di sini sarapannya masih opor ayam karena biasanya aku bikin sekalian banyak. Dan untuk makan siang dan malamnya ada ikan nila, biasanya aku bumbu kecap, kemudian sayur bayam dan telur dadar. Kadang-kadang anak aku nggak mau ikan, jadi biasanya aku buatin telur aja. Dan untuk hari ke-10-nya di sini sarapannya ada telur ceplok lagi dan telur dadar. Kemudian makan siang dan malamnya ini ada bayam, oseng-oseng tahu dan nugget. Kalau bunda-bunda sendiri apa nih menu sarapannya biar aku juga terinspirasi biar variasi ya supaya lebih variasi bisa tulis di kolom komentar. Kalau aku buat meal plan gini apakah kadang meleset? Kadang-kadang meleset juga sih bun. Misalnya di sini aku tulis ayam kecap, nanti berubah menjadi ayam crispy atau ayam kriuk ya. Tapi paling tidak kalau buat meal plan ini lebih bisa terkontrol aja kalau belanja. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.